Di tengah panasnya persaingan sepak bola dunia musim 2025 hingga 2026, dua cerita besar muncul dari arah yang berbeda. Satu datang dari raksasa Eropa, Real Madrid, yang sedang menghadapi dilema besar dalam menentukan masa depan pemainnya. Sementara yang lain datang dari Asia Tenggara, di mana timnas Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan generasi baru yang menjanjikan. Mari kita mulai dari Spanyol. Real Madrid, klub dengan sejarah panjang penuh kejayaan, kini berada di persimpangan jalan. Musim ini tidak berjalan semulus yang diharapkan. Tekanan untuk tetap kompetitif di La Liga dan Eropa membuat manajemen mulai memikirkan perubahan besar dalam skuad. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Antonio Rudiger. Bek asal Jerman ini awalnya disebut-sebut akan dilepas. Faktor usia yang sudah menginjak kepala 3, ditambah dengan kondisi fisik yang mulai rentan, membuat manajemen ragu untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Apalagi, kontraknya akan segera habis pada musim panas 2026. Namun, seperti banyak cerita dalam sepak bola, situasi berubah dengan cepat. Di tengah keraguan tersebut, Rudiger justru menunjukkan bahwa dirinya masih sangat dibutuhkan. Performanya di lini belakang tetap solid, penuh determinasi, dan memiliki mental bertanding yang kuat, sesuatu yang tidak mudah digantikan, bahkan oleh pemain muda sekalipun. Pengalaman bermain di laga-laga besar menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi tim seperti Real Madrid. Hal inilah yang kemudian membuat klub mulai berpikir ulang. Negosiasi kontrak baru pun mulai dibicarakan, meski belum mencapai kesepakatan final. Arah pembicaraan disebut positif. Ini menjadi sebuah plot twist yang menarik. Dari pemain yang hampir dilepas, kini justru berpeluang besar untuk tetap bertahan. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Masalah pada lutut Rudiger menjadi perhatian serius. Dalam sepak bola modern, terutama di level tertinggi, kondisi fisik adalah segalanya. Klub harus mempertimbangkan apakah mempertahankan pemain berpengalaman dengan risiko cedera lebih tinggi adalah langkah yang tepat, atau justru mulai beralih ke generasi baru. Dilema ini mencerminkan masalah klasik yang sering dihadapi klub besar, memilih antara regenerasi atau mempertahankan stabilitas. Sementara Real Madrid bergulat dengan keputusan besar itu, di belahan dunia lain, sebuah cerita berbeda sedang berkembang. Timnas Indonesia kini berada dalam fase yang sangat menarik. Setelah bertahun-tahun mencari bentuk terbaik, akhirnya mulai terlihat arah yang jelas dalam pembangunan tim. Kombinasi antara pemain muda lokal dan pemain diaspora menjadi fondasi utama dalam strategi baru ini. Nama-nama seperti Ilkay Gündoğan, Beckham Putra, hingga Romeni mulai mencuri perhatian. Mereka bukan hanya sekadar pemain, tetapi simbol dari perubahan yang sedang terjadi. Fokus utama tim kini adalah regenerasi. Pemain-pemain muda diberi kesempatan lebih besar untuk berkembang, mendapatkan pengalaman, dan membangun chemistry satu sama lain. Di sisi lain, kehadiran pemain diaspora memberikan tambahan kualitas, terutama dalam hal fisik, pengalaman, dan pemahaman taktik modern. Pendekatan ini membawa dampak yang cukup signifikan. Permainan timnas Indonesia mulai terlihat lebih cepat, lebih agresif, dan lebih terorganisir, tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain bintang. Tim kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata. Persaingan internal pun meningkat, yang pada akhirnya mendorong setiap pemain untuk tampil lebih baik. Namun, perjalanan ini tentu tidak tanpa tantangan. Konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah utama. Selain itu, membangun chemistry antara pemain dengan latar belakang yang berbeda juga membutuhkan waktu. Tekanan di laga-laga besar pun masih menjadi ujian tersendiri bagi mental para pemain. Meski begitu, arah yang diambil saat ini memberikan harapan besar. Jika proses ini terus berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi kekuatan yang lebih diperhitungkan di tingkat Asia, bahkan membuka peluang untuk berbicara lebih jauh di kancah dunia. Dua cerita ini, meski berbeda konteks, sebenarnya memiliki benang merah yang sama. Real Madrid dan timnas Indonesia sama-sama berada dalam fase transisi, yang satu mencoba menyimbangkan antara pengalaman dan regenerasi, sementara yang lain sedang membangun fondasi masa depan. Sepak bola, pada akhirnya, bukan hanya tentang menang atau kalah, ini adalah tentang bagaimana sebuah tim beradaptasi, berkembang, dan mengambil keputusan di momen-momen penting. Dan di musim ini, baik di Eropa maupun di Asia,
Kita sedang menyaksikan proses itu terjadi secara nyata. Pertanyaannya sekarang, keputusan mana yang akan membawa hasil terbaik? Apakah Real Madrid akan tepat dalam menentukan masa depan Rudiger? Dan sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah dengan generasi barunya? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini akan sangat menarik untuk diikuti.